Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kami sampai ke cerita yang ketiga. 3 orang yang terjebak di dalam gua, di dalam sebuah gunung yang tertutup dengan batu besar karena hujan yang besar. Yang ketiga, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan kejadian ketika dia mencintai seorang wanita dari keluarganya. Misalnya sendiri, dia sangat jatuh cinta kepada wanita tersebut dan dia ingin menikahinya, tetapi karena dia orang tidak mampu, orang susah dan miskin, ternyata wanita ini tidak memilih dan tidak menerima lamaran orang tersebut. Bahkan dia menikah dengan orang lain yang jauh lebih mampu dan lebih kaya. Subhanallah, berjalan waktu dan kembali orang itu merugi usahanya dan wanita kembali susah dan miskin, dan bertemu dan mencari misalnya sendiri yang dulu menjadi orang pencintanya, orang yang ingin menikahinya, dan dia mendatangi kepada keluarganya, kepada misalnya, dan minta tolong untuk dibantu walaupun dengan sedikit harta untuk bisa membawa dan membelanja makanan sehari-harinya. Orang berkata dalam doanya, "Ya Allah, ini bagi saya kesempatan, saya bisa membawa dia karena dalam kondisi susah, dan dia datang kepada saya dan saya sangat cinta kepada dia, dan saya berkata dan saya mensyaratkan kepada wanita tersebut, saya boleh bantu kamu, saya boleh tolong kamu, tapi kamu berzinalah sama saya, lepaskan, bebaskan dirimu untuk saya." Dan orang wanita karena dalam kondisi sangat membutuhkan, dia mau menerima tawaran tersebut, mau menerima persyaratan tersebut, dan dia melepaskan pakaiannya. Dan orang itu, seorang laki, sudah hampir mendekati berlaku zina, dan orang wanita mengingatkan, "Ittaqillaha wa la tafuddal khatama illa bihaqqih." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu lakukan zina. Jangan lakukan berhubungan kecuali hubungan dengan halal, artinya kita nikah. Kata seorang laki, saya langsung sadar dan saya ingat kepadamu dan saya merasa malu dan saya melepaskan wanita. Saya bantu dan tolong dia dengan harta, tapi saya tidak minta balasan apa-apa. Bahkan saya melepaskan dan membebaskan dia pergi. Ya Allah, kalau memang saya lakukan hal ini, menjaga diri dari berlaku zina, menjaga diri dari yang haram, dan saya melepaskan wanita tersebut karenamu ya Allah, ikhlas, saya tidak minta apa-apa. Kalau memang apa yang saya lakukan menjadi amal salih yang sudah diterima di sisimu, ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa selamat dan keluar dari gua ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa yang ketiga. Orang ini, sebab berkat doa mereka semua, masing-masing bermunajat dengan wasilah amal salih mereka masing-masing, tergeser batunya dan mereka bisa keluar tiga-tiganya, dan alhamdulillah selamat. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini? Masing-masing berdoa, masing-masing diijabah, tapi doa mereka doa dengan tawassul bil amal salih, dengan wasilah amal salih mereka yang telah mereka lakukan. Dan ini menjadi sebuah ajaran dan pelajaran bagi kita semua. Pasti kita semua pernah melakukan sebuah kebaikan, salat tahajud, apa itu sedekah, apa itu khatam Quran, apa itu menyantuni anak yatim, apa itu berangkatin orang umrah, apa itu membedahi rumah orang, mengobati orang yang sakit. Apapun isi amal salih, apapun pertolongan kita kepada orang lain, itulah menjadi kesempatan kita berdoa kepada Allah, bermunajat dengan bahasa, ya Allah, aku di waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa malam yang lalu, aku telah melakukan sebuah kebaikan terhadap kawanku. Dia telah bersalah sama saya, tapi saya benar-benar maafkan ya Allah dunia akhirat. Ikhlas saya maafkan. Ya Allah, kalau memang kebaikan yang saya lakukan ternyata jujur dan betul-betul karenamu, ya Allah, tolonglah saya untuk terkabul hajat-hajatku. Ini menjadi sebuah amalan yang sangat kuat untuk diterima dan diijabah
hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. At-tawassul bil amali salih, wasilah dengan amal salih. Ayo, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini, dan kita selalu bermunajat kepada Allah dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang jujur dan ikhlas beribadah lillahi ta'ala.